Geng, tema kita hari ini mungkin menjadi sebuah pelajaran hidup ya buat kita semua, buat kalian semua. Ini jujur aja merupakan sebuah hal yang sangat gua benci ya. Sebelumnya gue pengen kasih tahu kalian sedikit. Kemarin, alhamdulillah nih ya, gue ikut pertandingan tinju. Namanya itu adalah Garuda Fight Championship. Gue tetap dengan komitmen kemarin ketika diwawancara. Target KO udah pasti, ditanya round berapa, round 2 udah pasti, tapi balik lagi itu adalah target dan harapan. Pencapaiannya di atas ring ya itu udah biarkan waktu yang berbicara nanti. Nah, di sana itu ada fighter-fighter profesional, ada juga fighter-fighter amatir, ada juga fighter selebriti. Gua masuk ke dalam kategori fighter selebritinya dan alhamdulillah gua menang KO dan gua adalah satu-satunya fighter yang bisa meng-KO lawan di dalam ajang tersebut. Target KO udah pasti, ditanya round berapa, round 2 udah pasti, tapi balik lagi itu adalah target dan harapan. Pencapaiannya di atas ring ya itu udah biarkan waktu yang berbicara nanti. Buat kalian semua ya yang nuduh-nuduh gua pakai narkoboy, kekurusan kayak gini. Nah, ini jawabannya. Gua nggak pakai narkoboy. Gua hidup sehat. Hidup sehat, diet ya, tidak mengkonsumsi gula berlebihan dan akhirnya badannya jadi ideal. Nah, alhamdulillahnya kemarin gua menang. Nah, ada sebuah fakta menarik di saat gua mengikuti pertandingan tinju tersebut. Kalian bisa lihat di jubah gua nih ya, di jubah gua di belakang baju gua ini ada tulisan loyalty over everything. Artinya, kesetiaan adalah segala-galanya. Di dalam pembahasan kita kali ini berhubungan dengan sebuah kesetiaan yang tiba-tiba saja luntur karena mendapatkan sebuah jabatan. Ya, ini penyakitnya laki-laki ya. Laki-laki itu penyakitnya yang paling kental tuh 3. Harta, tahta, wanita. Dan di kasus ini, si laki-lakinya itu berubah sifatnya karena hal yang kedua, yaitu tahta. Tidakkan pria di Aceh Singkil yang menceraikan istrinya Melda Safitri menjelang pelantikan P3K memicu kemarahan dari warganet. Setelah viral, kini nasib pria tersebut terancam. Jadi geng, kejadian yang bakal kita bahas ini terjadi di Aceh. Waduh, tanah kelahiran gua nih. Nah, jadi ada sebuah kasus perceraian yang gak biasa. Kenapa gue bilang gak biasa? Karena ini emang konyol banget, aneh banget, dan harus banget kita jadikan sebuah pembelajaran. Ini dialami oleh seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Bukan karena dia selingkuh atau dia mengalami KDRT atau gimana gitu. Nah, tapi karena ya suaminya itu mendapatkan jabatan baru di dalam pekerjaannya. Nah, isu yang beredar kayak gitu. Di media-media dikatakan suaminya ini mendapatkan kontrak ya. Tiba-tiba istri dan anak-anaknya diusir. Istrinya diceraikan. Nah, benarkah seperti itu cerita sebenarnya? Nanti kita bahas, kita kupas tuntas di sini. Saat ini, perceraian mereka ini menjadi topik hangat yang dibicarakan oleh netizen di media sosial. Kabarnya juga si suaminya ini menceraikan si istrinya menjelang dia dilantik sebagai P3K. Nah, apa itu P3K? Nanti gue jelaskan juga. Yang jelas ini berhubungan dengan pekerjaan sebagai seorang pegawai negeri gitu. Nah, oleh karena itu ya, di dalam kasus ini netizen menyuarakan kasus ini agar suaminya itu bisa batal dilantik alias dipecat. Dan netizen menganggap apa yang dilakukan oleh sang suami sangat tidak menghargai istrinya. Seperti kacang lupa pada kulitnya. Yang mana dia meninggalkan sang istri yang berjuang bersama-sama dengan dia dari nol, tapi ketika dia hendak dilantik sebagai pegawai negeri, malah istrinya diceraikan dengan alasan yang sangat-sangat sepele. Nah, di video kali ini kita bakal membahas tuntas rangkuman tentang cerita ini. Ya, bagaimana pada akhirnya cerita ini menjadi ramai di media sosial. Langsung aja kita bahas secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, untuk pembahasan pertama kita bahas kronologi viralnya seorang istri yang diceraikan jelang suaminya dilantik sebagai P3K.
Jadi geng, cerita ini dialami oleh seorang perempuan kelahiran 1992. Namanya itu adalah Melda Savitri. Saat ini usianya sudah menginjak 33 tahun. Jadi geng, dia ini biasa dipanggil Fitri. Dan selama ini dia tinggal di Kelurahan Siti Ambia Dalam, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Dia ini sudah menikah dengan seorang pria. Nah, ini masih belum banyak media yang membeberkan nama asli suaminya siapa. Tapi fotonya udah banyak gitu. Mulai dari foto asli sampai foto-foto AI-nya. Udah banyak banget. Tapi nanti di dalam video ini gue tampilkan juga foto-foto AI-nya ya. Dari pernikahannya tersebut, mereka dikaruniai 2 orang anak yang masih kecil. Di akun Facebooknya, Fitri ini beberapa kali mencurahkan isi hatinya, geng. Seperti salah satunya di postingannya yang saat ini, yang mana Fitri di saat itu mengungkapkan bahwa hari itu adalah malam terakhirnya di sana. Nah, di tulisan tersebut Fitri mengungkapkan kesedihannya dia, namun di sisi lain dia juga bahagia dan merasa bersyukur atas kebaikan orang-orang yang sudah membantu dia, terkhususnya untuk para tetangga yang sudah Fitri anggap sebagai keluarga. Nah, jadi emang tetangganya itu baik banget, geng. Gue udah sempat ngeliat videonya ketika Fitri ini cabut dari rumahnya, itu tetangganya sampai nangis-nangis semua. Sampai ada yang teriak nih, ibu-ibu bilang bukalah lembaran baru, kayak gitu-gitu. Aduh, sedih banget deh nih lihat videonya. Pentokkan badanmu, tanpa dia kau hidup. Begitulah anak, coba. Hukum karma berjalan. Terus geng, yang membuat cerita Fitri ini jadi viral itu karena ada postingan di akun Facebook Rita Sugiyarti Risentil Pangabayan yang mengabadikan momen ketika Fitri ini pergi dari kampungnya tersebut bersama dengan kedua anaknya. Kepergiannya diiringi dengan isak tangis dari para tetangga yang melepas kepergian dia. Nah, itulah tadi video yang gue tampilkan. Videonya tersebut jadi ramai di mana-mana, geng. Mau itu di Facebook, Instagram, sampai di TikTok. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi kepada Fitri? Mengapa dia sampai harus pergi dari kampungnya tersebut? Nah, hal ini ternyata dikarenakan ulah dari sang suami. Fitri bercerita dia sudah menikah selama 5 tahun. Semuanya baik-baik aja. Sampai di suatu ketika suaminya dinyatakan lolos sebagai P3K dengan posisi sebagai Satpol PP. Waduh. Gila, jadi apa dia di Satpol PP ya? Kok lulus Satpol PP aja berasa kayak lulus perwira gitu? Apa mau jadi Kapolsek, Bang? Apa Kapolres abang ini setelah lulus jadi P3K Satpol PP ini? Kok sampai istrinya diceraikan? Ngeri banget. Yang lolos, yang terangkat atau yang diangkat menjadi Kapolsek, Kapolres aja, jenderal, gak ada tuh yang nyeriin istrinya. Ini masih jadi Satpol PP kok. Ya bukan maksudnya merendahkan Satpol PP, enggak. Maksud gue, lu baru aja di Satpol PP. Gue yakin banyak Satpol PP lain di luar sana ketika dia dilantik menjadi Satpol PP, diterima gitu. Malah dia bersyukur. Malah ada yang memeluk istrinya, berterima kasih kepada istrinya. Karena apa yang dia dapatkan adalah berkat doa istrinya. Tuh, kalau orang udah menikah tuh gitu, geng. Rezeki suami itu ada di dalam doa istri, ada di dalam ridho istri. Gitu, geng. Nah, terus geng, sikap suaminya itu langsung berubah 180 derajat ketika dia dilantik. Nah, tapi geng, ini banyak yang nggak tahu sebenarnya. Awal dari keretakan rumah tangga mereka ternyata itu nggak cuma berawal dari sini. Jadi, kalau kita mundur ke belakang, ternyata mereka ini udah banyak konflik juga. Semuanya berawal pada tanggal 14 Agustus 2025, 3 hari sebelum suaminya ini dilantik menjadi seorang P3K. Nah, di saat itu diceritakan, suaminya ini pulang kerja di sore hari. Sesampainya suaminya di rumah, dia sempat melihat meja makan ternyata kosong, tidak ada lauk pauk. Karena itulah, dia marah terhadap istrinya si Fitri. Dia marah-marah, dia capek-capek pulang, ternyata di rumah nggak ada lauk, nggak ada makanan. Nah, di sini kita pasti melihat seolah-olah framingnya istrinya yang salah. Seolah-olah istrinya ini nggak mau mengurusi suami, ya, tidak berbakti. Nah, tapi tunggu dulu. Alasan kenapa tidak adanya lauk di meja makan itu bukan karena Fitri yang malas masak atau gimana-gimana. Tapi justru karena memang kondisi perekonomian keluarganya sedang sulit dan tidak ada bahan makanan apapun di rumah. Terus mau masak apa, batu? Ya itu kan berarti bukan sepenuhnya kesalahan sang istri. Dan di saat itu, ya, Fitrinya serba salah. Mau masak sementara sang suami tidak memberikan uang belanja. Nah, namun di saat itu suaminya tetap saja memarahi sang istri. Ya, sampai-sampai suaminya mengeluarkan kalimat yang tidak pantas yang diucapkan dari mulut seorang suami. Nah, ini menyakiti banget gitu. Fitri di saat itu berusaha bersabar meskipun mendapatkan perlakuan seperti itu dari suaminya. Nah, di malam harinya, masih dalam kondisi yang penuh dengan amarah, suaminya lebih memilih untuk pergi bersama teman-temannya nongkrong, baru pulang larut malam.
Ya berarti emang toksik nih suaminya. Keesokan harinya nih geng ya, Fitri yang mengira amarah suaminya itu udah reda gitu ya, suaminya udah bisa tenang, dia merasa bahwa kondisinya bakal lebih baik. Nah cuma di saat itu yang terjadi justru sebaliknya. Suaminya ternyata masih saja merasa emosi karena merasa sakit hati dengan ucapan suaminya di saat itu. Kali ini ya Fitri yang membalas apapun yang suaminya katakan, dibalas, dijawab oleh dia. Kurang lebih di saat itu Fitri ini menjawab dengan kalimat, "Kamu mau apa? Kesalahanku apa? Kamu kan tidak bawa belanja, alias tidak bawa uang, tidak ada kasih nafkah apa-apa. Jadi apa yang harus saya masak?" Nah, kalimat tersebut masuk akal banget gak sih geng? Ya kan? Istri menanyakan nafkah dari suaminya, tapi suaminya sendiri gak memberi nafkah. Lalu ketika lauk pauk di rumah gak ada, dia malah protes. Di saat itu menurut Fitri, kalimat tersebut bisa terucap oleh dia ya, karena suaminya lah yang lebih dulu memancing emosi. Bahkan di posisi ini Fitri ini udah merendahkan diri lah sebagai istri. Selama ini dia tuh gak pernah membalas atau menjawab maki-makian atau marahnya sang suami. Tapi kali ini dia menjawab, dan gue lihat sih kalimatnya masih sebatas aman gitu ya, mempertanyakan. Dia nanya, kesalahanku apa? Kamu maunya apa? Kamu gak membawa nafkah? Kan masih sesuai dengan faktanya gitu. Nah di saat itu Fitri merasa capek juga sudah melontarkan kekesalan ke suaminya, dan dia memilih untuk ke dapur mencuci piring ketimbang harus berdebat dengan suaminya lagi. Dan pada saat dia sedang mencuci piring itulah ternyata geng, suaminya diam-diam sudah mengemasi barang-barangnya, pakaiannya, dan memilih untuk pergi ke rumah tetangga untuk meminjam sepeda motor. Nah ketika suaminya ini kembali ke rumah, dia langsung menjatuhkan talak kepada Fitri di hari itu juga dan pergi dari rumah. Nah ini kan kelihatan banget ya, kayak seolah-olah suaminya ini sengaja mencari-cari kesalahan karena dia udah tahu dia bakal segera dilantik menjadi P3K. Jahat banget ya. Ketika sang suami mengucapkan talak itu ya, ini talak itu adalah kalimat perceraian geng. Jadi diceraikanlah istrinya gitu ya. Dan kalimat itu nggak main-main. Mau itu bercanda ataupun gimana ya, tetap talaknya sah. Dan oleh karena itu, meskipun belum mengurus ke pengadilan, tapi secara agama nih ya dalam agama Islam mereka sudah dinyatakan sah bercerai. Ya sebagai seorang wanita ya nangis lah. Karena apa ya, ucapan talak itu kan ada pada seorang laki-laki ya, makanya kasihan juga jadi ceweknya tuh serba salah. Kalau mau mengajukan cerai itu dari pihak cewek itu agak sulit, tapi kalau cowok cukup mengucapkan talak aja selesai, cerai di hari itu juga. 3 hari setelah kejadian tersebut, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 2025, suaminya secara mendadak resmi dilantik sebagai P3K. Fitri kemudian menegaskan jika perceraiannya itu bukanlah disebabkan oleh permasalahan rumah tangga semata, melainkan karena sang suami yang akan segera dilantik sebagai pegawai P3K. Karena ya menurut Fitri, suaminya menceraikan dia karena ingin jabatan. Padahal dari dulu mereka berjuang bersama-sama dari nol, dan Fitri bahkan sempat berharap setelah suaminya dilantik menjadi P3K bisa sedikit membantu perekonomian keluarganya. Cuma semua harapan tersebut saat ini sudah sirna. Fitri merasa kecewa karena menurut dia jika memang suaminya berniat ingin menceraikan dia, hal itu seharusnya dilakukan sejak lama. Karena kan ya gimana ya, anak orang diajak buat hidup susah-susah, giliran udah ketemu senengnya ya malah pengen lepas tanggung jawab. Kalau bahasa orang Aceh, kueh hanauta hana getedro, kueh hanauta hana getedro. Ya Pak Ma deh ya. Dan menurut Fitri, sebagai seorang istri, suaminya ini bisa lolos sebagai P3K dan dilantik di saat itu, ya pasti ada campur tangan dari Fitri juga, ya karena doa sang istri dan juga doa dari anak-anaknya. Nah, udah ada anak lagi. Dan rezeki yang datang karena ridho seorang istri, ya udah pasti itu sangat manjur. Ya kan? Nah tapi setelah dia mendapatkan jabatan itu, malah ya si suaminya ini menceraikan Fitri. Dan yang lebih bikin mirisnya lagi, Fitri juga ikut membantu menyiapkan pakaian serta atribut kopri untuk pelantikan suaminya itu geng. Nah seluruh perlengkapan itu dibeli oleh Fitri loh geng, dari hasil berjualan cabai dan juga sayuran di pasar. Sedih gak lo? Jadi sebelum diceraikan, istrinya ini udah nabung untuk membeli baju kopri. Baju kopri itu kayak baju pegawai lah gitu. Dibelilah oleh istrinya. Ternyata 3 hari sebelum dilantik istrinya malah diceraikan. Dan suaminya ini mengorder pakaian kopri tersebut di online shop. Nah tapi yang bayar istrinya. Intinya Fitri ini yang menemani sang suami benar-benar dari nol. Dari belum
diterima kerja sampai pada akhirnya lulus P3K. Namun Fitri justru ditinggalkan sebelum suaminya menerima surat keputusan atau SK. Terus geng, singkat cerita, 2 bulan setelah dijatuhi talak secara lisan, sampai di bulan Oktober ini, Fitri bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, ya buat dirinya dan kedua anaknya dengan berjualan gorengan dan minuman dengan harga Rp1.000 di depan rumahnya yang sangat sederhana. Dari penghasilannya itu, dia masih berusaha mencukupi kebutuhan hidup untuk kedua anaknya yang masih kecil. Tapi geng, jauh sebelum insiden ini terjadi, Fitri ini mengaku bahwa pernikahannya sempat tidak mendapatkan restu dari sang ibu mertua atau ibu dari sang suami. Bahkan geng, setelah resmi menikah di tahun 2020, sang mertua sering ikut campur di dalam urusan rumah tangga mereka. Misalkan ketika suaminya ini membantu Fitri mencuci piring. Nah, ibu mertuanya itu sampai membicarakannya kepada orang-orang dengan menyebutkan kalau anaknya itu diperbudak oleh Fitri. Wah, ini aneh banget sih ya. Kan namanya berumah tangga ya saling membantu wajar gak sih? Dan lagian anaknya udah punya istri, ngapain dia ikut campur ya? Ternyata yang toksik gak cuma anaknya, sampai ibunya juga toksik. Dan awalnya nih Fitri tidak menggubris hal itu, namun semakin dibiarkan malah semakin menjadi-jadi, sehingga Fitri merasa bahwa ibu mertuanya pun semacam menginjak-injak harga dirinya. Perlu kalian ketahui ya geng, sebenarnya ya Fitri ini sebelum menikah dengan suaminya itu cantik geng, cantik. Gue yakin banget ya kalian melihat Fitri ya fotonya yang zaman dulu, ya pantas aja suaminya yang mirip bakwan hangus ini ya mau sama Fitri dan bela-belain nikahin Fitri walaupun ibu kandungnya tidak setuju, ya kan? Nah tapi setelah punya anak, orang udah capek, udah mana tuh laki-laki mau kondo, gak punya kerjaan, istrinya harus kerja, ya gak sempat rawat diri lagi, ya kan? Mungkin ketika anaknya udah 2, gak sempat merawat diri, harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, ya mungkin suaminya udah hilang rasa, ya kan? Udah hilang rasa, udah gak penasaran lagi, istrinya udah gak secantik dulu. Nah ini namanya Hana Getedro ya, kurang ajar. Dan pasca suaminya mengatakan talak ya, Fitri dan suaminya sudah melakukan mediasi yang disaksikan oleh kedua orang tua serta pihak kepala desa di saat itu. Jadi ada mediasi diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Nah cuma geng, sang suami di saat itu tetap bersikeras untuk menceraikan Fitri. Nah ini ingat ya, sebelum viral. Di dalam mediasi tersebut, sang suami mengaku sudah mau menceraikan Fitri sejak lama katanya. Cuma pada saat itu posisi Fitri masih hamil. Dan hal tersebut baru diketahui oleh Fitri saat mediasi itu. Pecahlah tangis Fitri, kan sedih banget ya. Dia nggak pernah mengetahui kalau suaminya ternyata memang sudah lama mau menceraikan dia. Atau mungkin suaminya hanya mencari-cari alasan aja ya, agar dia bisa menceraikan Fitri di saat dia udah punya jabatan. Dan di saat itu, Fitri mengaku sudah melapor ke sejumlah pihak terkait untuk mencari keadilan terhadap dirinya. Namun sampai saat ini, dia belum mendapatkan solusi. Saat cerita dari Fitri ini viral secara mendadak, tiba-tiba rame menjadi berita nasional, nggak cuma berita di Aceh. Banyak orang yang perhatiannya tertuju pada perubahan fisiknya Fitri sebelum dan sesudah menikah. Nah ini kan sempat gue bahas tadi nih geng, benar-benar seperti beda orang geng. Di dalam salah satu unggahan di Facebooknya ya, dia membuat status yang disertai dengan video perbedaan dari penampilannya dia saat sebelum dan setelah menikah. Di dalam tulisan itu dia menuliskan, jika penampilanku membuat kamu jijik dan hilang selera, mau gimana lah, kita untuk makan saja masih serba kekurangan. Ada hal yang lebih penting untuk kita utamakan. Dulu kamu sendiri yang bilang aku tetap cantik walaupun tanpa bedak. Namun aku percaya denganmu, biarpun tidak secantik dulu, namun akulah yang ada menemanimu kala susah. Wah sedih banget ya kalimatnya, kalian bisa baca sendiri nih geng. Kalau dari tulisannya ini geng, itu artinya bukan karena Fitri yang gak mau mengurusi diri, gak mau dandan, tapi karena memang kondisi keluarganya yang sedang sulit. Dan ini juga tamparan nih buat kalian para cowok-cowok ya, yang tiba-tiba tuh hobi selingkuh atau ngebuking-buking cewek di luar sana dengan alasan istri lu tuh udah gak cakep lagi, udah gak menarik lagi. Sebenarnya kesalahannya bukan terletak di istri lu, kesalahannya terletak di kantong lu yang kempes. Kalau lu pengen sosok bidadari, maka sediakanlah surga di rumah lu. Ya, surga itu bisa tercipta dari mana? Ya, dari rezeki, dari uang, dari hasil kerja keras lu yang menghasilkan uang, lalu lu berikan ke istri lu, ya. Suruh dia perawatan, suruh dia beli skincare dan lain-lain. Jadilah dia cantik. Ketimbang lo kerja keras, hasilnya lo booking-booking cewek di luar sana. Buat apa? Mendingan uang dari booking cewek lo kasih ke istri lo supaya dia mempercantik diri. Itu yang paling benar. Nah inilah yang terjadi kepada Fitri. Suaminya pengen istrinya cantik, tapi dia nggak punya hefeng. Ya, yang salah siapa?
Dan Fitri di sini menekankan, dalam kondisi seperti itu, pasti yang diutamakan di dalam keluarga mereka adalah bagaimana semua anggota keluarga bisa makan dengan cukup. Bahkan, kadang ada orang tua yang sampai rela tidak makan demi anak-anak mereka. Nah, kita bisa lihat dari sini, kalau Fitri sampai rela penampilannya jadi berbeda seperti dulu, demi mempertahankan rumah tangganya di kala kondisi ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Dan semuanya berasal dari sang suami yang ya nggak bisa bekerja, ya kan? Dari suami yang nggak punya penghasilan untuk menafkahi keluarga. Terus selanjutnya nih geng, yang membuat orang-orang jadi salah fokus itu karena kebaikan dari para tetangganya Fitri, yang di saat itu mengantarkan kepergian Fitri serta 2 anaknya. Di saat itu terlihat ya Fitrinya pergi menggunakan mobil mobil L300 rental gitulah. Dari video-video yang tersebar di media sosial kita bisa lihat kalau selama tinggal di tempat tersebut Fitri ini berhubungan baik dengan para tetangga. Bahkan yang memviralkan video Fitri adalah seorang perempuan bernama Rita Sugiyarti tadi. Itu adalah tetangganya, geng. Dan bagi Fitri, para tetangganya itu sudah seperti keluarga yang sangat mensupport dia. Makanya, gak heran saat Fitri ini pergi dari rumah, tetangganya itu sampai menangis kejer ya. Para tetangganya juga memberikan semangat kepada Fitri untuk tetap kuat di dalam menghadapi masalahnya dan meyakinkan Fitri bahwa semuanya bakal baik-baik aja. Terus geng, ada pertanyaan, kemana suami serta keluarga suaminya ketika Fitri pergi? Dari unggahan Fitri lainnya, Fitri mengungkapkan tidak ada satupun baik dari suaminya maupun keluarga suaminya yang melihat ketika Fitri serta kedua anaknya pergi dari sana. Yang membantu dia cuma para tetangga yang baik hati dan selalu ada di dekat dia. Fitri juga mengungkapkan ceritanya dia yang viral ini bukan bermaksud untuk membuka aib rumah tangga, melainkan untuk menunjukkan perjuangan dari seorang istri yang sudah berkorban demi keluarga. Dan viralnya juga bukan karena keinginan dia, videonya juga bukan dia yang bikin. Nah, Fitri mengaku saat ini dia sudah merasa sangat kecewa. Oleh karena itu, dia menegaskan tidak akan kembali jika suatu saat suaminya merasa menyesal dan ingin rujuk dengan dia. Cerita dari Fitri ini dengan cepat mengundang perhatian dari berbagai pihak yang merasa kasihan atas apa yang dia alami bersama anak-anaknya. Netizen pun ikut membantu menyuarakan pengalaman Fitri ini agar dia bisa mendapatkan keadilan atas apa yang sudah terjadi. Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan reaksi dari berbagai pihak atas insiden yang dialami oleh Fitri ini, geng. Jadi geng, setelah cerita dari Fitri ini jadi viral di mana-mana, netizen pun bergerak untuk terus menyuarakan agar kasus ini menjadi viral dan mendapatkan atensi ke pihak pemerintah Aceh Singkil. Hingga kemudian pihak pemerintah ya mencabut atau memecat suaminya Fitri ini sebagai P3K. Di Instagram milik Bupati Aceh Singkil yang bernama Pak Safriyadi Oyon saat ini ya sudah dibanjiri oleh komentar dari netizen yang meminta agar Pak Safriyadi memecat suaminya Fitri ini. Yang mana komen itu ya ada yang berasal dari Aceh, namun juga ada yang berasal dari luar Aceh. Karena ini sudah menjadi berita nasional gitu. Namun meskipun begitu, Pak Safriyadi sepertinya belum memberikan respon terkait hal tersebut pada awalnya, maupun merespon komentar dari netizen terkait kabar diceraikannya Fitri oleh suaminya yang merupakan salah satu P3K yang baru saja dilantik. Namun geng, sebenarnya bagaimana nih ketentuan administrasinya? Apakah pegawai P3K diperbolehkan untuk bercerai atau gimana? Jika kita merujuk ke peraturan pemerintah atau PP nomor 45 tahun 1990 ya, setiap pegawai negeri sipil atau PNS tidak ada larangan untuk melakukan perceraian memang. Jadi berbeda kalau misalkan kita berbicara kayak TNI atau polisi. Nah, kalau bercerai kan agak ribet gitu ya. Tapi berdasarkan PP tersebut, setiap pegawai yang akan bercerai wajib mengajukan izin terlebih dahulu dari pejabat terkait. Nah, perceraian hanya boleh dilakukan jika izin sudah diberikan. Dan saat mengajukan izin cerai tersebut, pegawai juga diharuskan memberitahukan alasan mengapa perceraian tersebut perlu dilakukan. Akan tetapi geng, berbeda dari PNS yang mengacu pada peraturan pemerintah, sejumlah daerah memiliki ketentuan terkait perceraian P3K sendiri ya. Salah satunya adalah pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui peraturan Bupati Wonosobo nomor 33 tahun 2022 tentang disiplin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonosobo. Nah, di dalam pasal 9 P3K dikatakan diperbolehkan bercerai selama mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian. Nah, dalam pasal 10 aturan tersebut mengatur bahwa P3K yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin. Nah, kalau merujuk ke aturan tersebut, berarti suaminya Fitri ini harus mengajukan izin terlebih dahulu kepada pejabat terkait. Apakah sudah adanya permintaan tersebut atau belum? Nah, ini kita nggak tahu, geng. Namun netizen ya sudah benar-benar gatel banget tangannya ingin agar suaminya Fitri ini bisa segera dipecat sebagai Satpol PP karena sudah menceraikan Fitri ketika dia dilantik menjadi P3K. Netizen menilai mentang-mentang sudah lulus P3K ya, cepet banget songongnya. Apalagi jika dia nantinya sudah menjalankan tugasnya atau mungkin menjadi pejabat lah atau apa.
pasti bakal lebih semena-mena lagi, ya kan? Nah makanya banyak netizen yang menyuarakan kalau orang ini tidak pantas ya mengenyam jabatan tersebut. Dan meskipun Pak Safriyadi belum memberikan respon, sudah ada pihak yang berupaya untuk membantu Fitri. Salah satunya datang dari Gerakan Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak atau Germas PPA. Yang mana di saat itu, Wakil Ketua Umum Germas PPA yang bernama Richa Parlina itu mengatakan pihaknya siap untuk memberikan pendampingan hukum dan psikologis kepada Fitri dan anak-anaknya. Yang mana nantinya akan ada Korwil Aceh Germas PPA yang langsung menemui Fitri. Nah, Germas PPA ini bakal berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait agar suaminya Fitri ini ya bisa mendapatkan pelajaran yang setimpal. Germas PPA menilai kasus seperti ini tidak hanya perihal masalah rumah tangga aja, tapi juga menyangkut hak perempuan dan anak yang harus dilindungi oleh negara. Nah, oleh karena itu, Germas PPA ingin memastikan Fitri dan kedua anaknya bisa mendapatkan keadilan dan perlindungan. Tidak boleh ada lagi perempuan yang ditinggalkan ya, yang mana sudah berjuang dari nol bersama suaminya, namun ketika suaminya mendapatkan posisi atau jabatan malah ya dia ditinggalkan. Kemudian geng, ada lagi Bupati Aceh Timur yang bernama Pak Iskandar Usman Al-Farlaki yang berkunjung ke rumah yang sekarang menjadi tempat tinggal dari Fitri dan kedua anaknya setelah dia diceraikan. Kita bisa lihat dari video yang gue tampilkan ini geng. Nah, mereka hanya tinggal di sebuah rumah yang dibangun dari kayu. Rumah yang sangat sederhana bagi mereka bertiga. Kasian banget. Sudah diceraikan, saat ini harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta kedua anaknya. Dan ada informasi kalau suaminya Fitri sudah dipecat ternyata geng. Nah, ketika Pak Bupati ini datang ke sana ya, suami Fitri itu dipecat. Baru aja dilantik langsung dipecat. Tapi ya, informasi ini sih nggak bisa dikonfirmasi dengan jelas ya, bener atau enggak nih rumornya. Nah, terus ada informasi lain juga yang gue dapat dari akun Instagram dengan username wajah_langsa yang menyebutkan kabarnya sih ya, karena merasa terancam akan dipecat di saat itu, setelah cerita Fitri yang diceraikan oleh suaminya viral di media sosial, tiba-tiba suaminya ini datang untuk mengajak Fitri agar bisa rujuk. Gue udah coba untuk konfirmasi beritanya, tapi belum ada media lain yang memberitakan hal yang sama. Nah, namun kalian bisa lihat dari berita ini. Nah, mungkin ini informasi paling terbarunya ya, atau mungkin ini hanya sekedar isu semata. Gue nggak tahu juga. Tapi coba deh buat kalian yang mungkin tinggal di sana, dekat dengan dimana kejadian ini terjadi, ya kira-kira kabar suaminya yang mengajak rujuk ini benar atau enggak? Kalau benar, apakah niat suaminya itu beneran ingin rujuk atau cuma karena takut kehilangan pekerjaan atau dipecat? Nah, coba deh menurut kalian gimana nih, geng? Terus geng, kabar terbarunya lagi ya. Alhamdulillahnya nih, meskipun mengalami hal yang tidak mengenakan, ternyata ada hikmah yang didapatkan oleh Fitri dan kedua anaknya dari perceraiannya dengan sang suami Mokondo ini. Karena ternyata tiba-tiba ada public figure sekaligus pengusaha yang memberikan dia modal usaha. Nah, namanya itu adalah Sheila Syaukia yang merupakan seorang pengusaha skincare asal Aceh. Dalam unggahannya dia, Sheila ini membagikan ceritanya ya bersama dengan Fitri, dan dia meminta Fitri untuk bertemu dengan dia untuk kemudian diberikan modal usaha di tempat orang tuanya. Sheila mengajak Fitri untuk pergi ke Banda Aceh dan memberikan modal usaha tersebut. Nah, nantinya di Banda Aceh, Sheila akan menyiapkan hotel, modal, dan segala keperluan lainnya sehingga Fitri tidak perlu khawatir soal akomodasi. Terus, menanggapi tawaran Sheila tersebut, Fitri merasa sangat bersyukur karena disinilah letak keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menunjukkan jalannya untuk Fitri. Dan Fitri pun sudah bertemu dengan Sheila Syaukia dan sudah diserahkan sejumlah uang serta handphone untuk Fitri. Dan selain dari Sheila Syaukia, Fitri juga mendapatkan bantuan dari pihak lain seperti yang dia unggah di Facebook pribadinya. Dan karena viralnya cerita dari Fitri ini, dia sampai dihubungi oleh timnya Bang Densu ya untuk hadir di podcastnya. Nah, nanti kita tunggu aja nih geng, kalau podcastnya udah tayang ya cerita dari Fitri itu seperti apa. Ini pasti menarik banget nih, bisa jadi pelajaran hidup buat kita semua. Oke? Itu dia geng pembahasan kita kali ini mengenai cerita dari seorang istri yang diceraikan oleh suaminya menjelang sang suami akan dilantik menjadi pegawai P3K. Gimana geng menurut pendapat kalian terhadap kasus ini? Coba tuliskan di kolom komentar.